Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim ya, penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA dan SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan membahas ya, masih di seputar jalur afirmasi ya. Tentunya di jalur afirmasi ini kemarin kita sudah membahas ya, terakhir terkait dengan SKTM ya, mungkin bagi adik-adik calon peserta didik yang mungkin tergolong keluarga tidak mampu tetapi tidak memiliki misalkan KIP, PKH, KKS dan seterusnya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan membahas informasi ya terkait dengan ini. Jadi ini yang banyak itu adalah siswa itu sebagai penerima PIP ya. Nah, ingat ya, PIP itu adalah program Indonesia Pintar. Tetapi dia tidak punya kartu KIP-nya. Jadi dia tidak memiliki kartu KIP fisiknya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ada kartu KIP ya. Jadi ada kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Nah, terus yang menjadi fokus kita, bisakah dia daftar di jalur afirmasi? Terus nanti berkas apa yang diupload ya? Dari berkas apa yang diupload ketika mereka sebagai penerima PIP tetapi tidak memiliki kartunya ya. Terus yang kedua, mungkin dari peserta didik itu hanya memiliki buku tabungan saja ya, jadi buku simpel seperti ini atau simpanan pelajar. Jadi mereka tidak memiliki kartu KIP tetapi dia aktif atau menerima program bantuan Indonesia Pintar. Terus nanti kita akan memberikan contoh ya, surat keterangan penerima PIP dari sekolah. Jadi nanti yang digunakan untuk melakukan pendaftaran itu bisa menggunakan surat keterangan penerima PIP dari sekolah. Oke ya, kita akan membahas terkait dengan hal ini. Oke ya, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, mastiokdr.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi bagaimana ketika siswa itu tidak memiliki kartu KIP ya, apakah nanti bisa daftar di jalur afirmasi? Oke, yang pertama, jadi kita sedikit mengulas kembali ya, bahwa bukti kepesertaan jalur afirmasi atau nanti yang di-upload saat kalian melakukan pendaftaran di jalur afirmasi itu salah satunya adalah kartu Indonesia Pintar ya. Nah, nanti untuk pengecekan bisa di situs pip.kemdikbud.go.id atau mungkin Bapak Ibu adik-adik yang memiliki kartu Indonesia Sehat, tapi tentunya KIS ini yang dari pemerintah ya, artinya setiap bulan itu yang melakukan pembayaran dari pemerintah. Yang berikutnya mungkin dari KKS ya, kartu keluarga sejahtera, atau mungkin dari PKH, program keluarga harapan, atau mungkin dari kartu bantuan pangan non tunai ya, juga dari kartu bantuan sosial tunai dan juga program bantuan pemerintah lainnya ya, sebagai bukti bahwa kepesertaan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, terus misalkan dari poin 5 ini tidak dimiliki ya, itu bisa menggunakan SKTM ya, atau surat keterangan tidak mampu, atau mungkin surat miskin dari desa. Nah, terus yang menjadi fokus kita itu bagaimana ketika ternyata ya siswa ini dia dapat PIP ya, jadi pernah dapat PIP atau program Indonesia Pintar tetapi tidak memiliki KIP-nya atau kartu Indonesia Pintarnya. Nah, lalu bukti apa yang harus diupload saat melakukan pendaftaran di jalur afirmasi nantinya ya? Nah, kita akan membahas di sini. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah cek data siswa sebagai penerima PIP ya di laman pip.kemdikbud.go.id. Jadi yang pertama bisa masuk ke sini ya. Jadi untuk memastikan apakah kalian itu sebagai penerima PIP apa tidak, tentunya penerima PIP ini ketika adik-adik itu masih berada di tingkat SMP ya, atau sederajat. Nah, di sini nanti silakan dimasukkan NISN ya, dimasukkan tanggal lahir dan juga dimasukkan nama ibu kandung. Maka nanti akan tampil daftar penerima PIP-nya. Nanti kita berikan contohnya di slide kita berikutnya. Yang harus kalian lakukan yang kedua itu adalah foto screen ya, foto atau screenshot ya, simpan dalam bentuk JPG, JPEG ataupun PNG. Jadi ketika adik-adik sudah mengecek di laman PIP, ketika kalian sebagai penerima PIP bisa di screenshot ya, di foto ya, yang penting intinya disimpan. Yang poin 3 ini yang harus kalian lakukan itu adalah minta surat keterangan ya sebagai penerima PIP di sekolah ya, karena adik-adik itu tidak memiliki kartu
Indonesia Pintar atau kartu KIP, maka adik-adik itu silahkan nanti minta surat keterangan sebagai penerima PIP. Nah, nanti kita kasih contohnya ya. Nah, ini adalah ketika adik-adik itu pengecek di sini ya, di laman pip.kemdikbud.go.id. Nah, tentunya bagi siswa yang sebagai penerima PIP, maka datanya nanti akan muncul seperti ini. Ya, di sini ada mungkin ada SK pemberian, ada SK nominasi. Lah, di sini ada tahun penyaluran. Tahun penyaluran ini artinya tahun berapa sih adik-adik itu mendapatkan PIP. Nah, di sini kalau kita lihat tahun 2022 ya, tentunya ini siswa ini mungkin sekarang kelas 3 ya. Jadi sekarang kelas 3 dan dia nanti tentunya akan masuk di jenjang SMA atau SMK. Paham ya? Di sini tentunya akan ada nama ya, ada sekolah, ada kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga bank penyalur. Nah, nanti ketika kalian itu juga mendapatkan di tahun sebelumnya ya, di sini ada tahun penyaluran ya 2021 ya 2020. Artinya bahwa kalian itu selama kelas 10 ya, SMP itu berarti kelas 7 ya. Berarti ini kelas 7 ya, kelas 7, kelas 8 dan juga yang tadi ini adalah kelas 9 ya. Berarti kalian itu rutin mendapatkan PIP ya, atau program Indonesia Pintar. Ini ya. Nah, ketika kalian sebagai penerima PIP dan tidak memiliki KIP, nah maka teman-teman bisa ke sekolah ya, bisa ke sekolah minta surat keterangan penerima PIP. Nah, contohnya seperti ini. Ini hanya contoh ya, teman-teman ya. Nanti untuk format ya, untuk format itu bebas ya, biasanya tergantung dari sekolah masing-masing. Untuk format bisa saja berbeda. Nah, nanti saat keterangan penerima PIP-nya nanti di sini ya. Nah, jadi ini ada tanda kepala sekolah ya, di bagian sini ada nama, NIP, jabatan ya sebagai kepala sekolah. Terus di sini menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini adalah benar-benar siswa. Nah, ini dari SMP mana ya? Nah, di sini tinggal SPSN dan yang bersangkutan, ini ya, dan yang bersangkutan sebagai penerima dana PIP. Nah, sebagai dana PIP. Oke ya. Tahun 2020 ini tahunnya bebas ya. Mungkin ada yang dapat selama 3 tahun. Ini disebutkan juga boleh. Atau mungkin dapatnya tahun berapa? Ini disebutkan juga boleh. Dan surat ini digunakan untuk pendaftaran siswa baru ya, SMA atau SMKN tahun 2021. Ini adalah contohnya ya, karena kita ngambil contohnya tahun 2021. Kalau misalkan tahun sekarang ya, ini tinggal diganti ya, tahun 2022. Untuk uraiannya boleh saja sama, boleh saja berbeda. Terus di sini mungkin ada jumlah siswa ya, nah, mungkin 1, nah, atau mungkin nanti secara kolektif berarti lebih dari 1. Nggak jadi masalah. Di sini tentunya ada nama ya, ada kelas, jadi kapan dia mendapatkan KIP-nya, ada tempat tanggal lahir ya, ada rekening ya. Nah, rekening atau virtual akun atau nomor KIP lah, ini yang tahu itu adalah sekolah. Jadi sekolah itu bisa mengecek virtual akunnya berapa untuk siswa itu dan nomor rekeningnya berapa. Yang berikutnya nama ibu kandung. Nah, ini boleh ya, misalkan enggak seperti ini boleh. Yang penting intinya dia menjelaskan bahwa siswa A itu sebagai penerima PIP. Nah, nantinya surat keterangan ini nanti yang di-scan atau yang di-upload saat ketika nanti adik-adik itu akan daftar di jalur afirmasi. Paham ya sampai di sini ya? Semoga bisa dipahami. Nah, nanti mungkin bagi adik-adik yang sebagai penerima PIP ya, tetapi mungkin dia hanya memiliki buku rekening saja. Nanti mungkin hanya memiliki buku rekening ya, hanya memiliki buku rekening seperti ini. Nanti bisa dipersiapkan mulai dari sekarang untuk meminta surat keterangan sebagai penerima PIP ya. Nah, tetapi bagi adik-adik ya, sekali lagi bagi adik-adik yang memiliki kartu Indonesia Pintar ya atau KIP tidak perlu menggunakan surat keterangan. Jadi nanti yang diupload adalah ini ya, ini silahkan di-scan ya, atau mungkin yang sudah memiliki KIP digital ya, yang sudah memiliki KIP digital. Nah, nanti bagaimana cara cetaknya, cara ngecek KIP digitalnya Pak? Nah, nanti teman-teman bisa cek aja di video kita ya. Di sini ada di video atau mungkin di mana ya, di sini di website kita ya. Ketikkan aja di website kita Mas Tio KDR. Nah, di sini ya. Nah, di sini adik-adik ketikkan aja di sini ya, KIP digital. Nah, di sini gini aja wis. Nah, KIP digital, maka di sini ada ya cara cetak KIP digital secara online. Nanti silahkan dibaca di sini. Nah, di sini ada cara bagaimana mencetak KIP digitalnya ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, nanti di sini ya kita sudah memberikan bagaimana caranya untuk mencetak KIP digital. Mungkin jika kalian sebagai penerima PIP ya, bisa saja Anda juga memiliki kartu KIP digital ya. Nanti secara panduan atau secara video tutorial nanti bisa dicek di sini ya, di bawah ini ada
tutorial untuk cara cetak KIP digital. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Semoga bagi adik-adik yang nanti akan mengikuti untuk pendaftaran di jalur afirmasi. Ketika memiliki kasus seperti ini ya, siapkan data dari sekarang sehingga nanti adik-adik bisa mengikuti jalur afirmasi di pendaftaran PPDB Jatim tahun 2022 ini. Cukup sekian saja ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.